Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 11. Saya Najwa Nurwahdania. Saya Andi Risma Zaskiana. Saya Nurul Pasanti. Di sini kami akan menjelaskan codingan dengan tema cara memesan kamar di Hotel Ganesha. Oke, selanjutnya setelah dijelaskan tadi ada dari line pertama sampai line ke-38. Sekarang saya akan menjelaskan dari line ke-40. Di sini ada double, hitung biaya, parameter, integer pilih kamar, pilihan kamar, koma, integer lama menginap. Oke, saya jelaskan di sini ada tipe data double. Double ini akan menyimpan nilai angkanya itu desimal. Jadi hitung biaya ini adalah variabel yang akan menyimpan nilai desimal. Dan di parameter ada pilihan kamar dan lama menginap. Pilihan kamar dan lama menginap akan menyimpan nilai berupa angka genap, makanya kita pakai tipe data in. In adalah integer. Lalu tidak lupa dengan kurung kurawal yang maknanya adalah awal dari program, dan ini isinya adalah body. Cons double harga standar sama dengan 300.000, titik koma. Cons ini adalah sebuah bahasa di pemrograman C++ yang maknanya sesuatu nilai itu sudah ditetapkan dan tidak bisa diubah. Jadi 300.000, 500.000, 750.000, dan 1 juta adalah nilai dari double, harga standar, deluxe, suite, dan premium yang sudah tidak bisa diubah karena kita sudah tetapkan melalui bahasa cons. Lalu kita menggunakan tipe data double lagi dikarenakan harga-harga ini menggunakan desimal di sini ya. Makanya kita pakai tipe data double. Lanjut. Di sini ada switch, parameter, pilihan kamar. Lalu kurung kerawal. Switch adalah pilihan kamar. Jadi kita analogikan kalau switch ini pilihan dan case 1, 2, 3, 4 adalah beberapa pilihannya. Jadi ketika kita memesan sebuah kamar di Hotel Ganesha, nantinya akan ditampilkan tuh case 1, case 2, case 3, case 4. Maknanya case 1 adalah harga standar, case 2 harga deluxe, case 3 harga suite, case 4 harga premium. Ketika pengguna memilih case 1, nanti program akan mereturn nilai dari harga standar yang sudah dikalikan dengan lama menginap. Nantinya di run compile, ketika pengguna ingin 1 malam dengan harga standar, maka nanti program sudah menghitungnya dan akan mengembalikan nilai tersebut kepada pengguna. Itulah peran dari return. Lalu ketika default yaitu lebih dari case 4, nanti COUT akan menampilkan maaf tidak sesuai untuk kasus tidak valid. Lalu tidak lupa dengan kurung kerawalnya, karena ketika tidak ada kurung kerawalnya berarti ini line body ya guys. Lalu inline adalah kata pertama atau pintu utama sebuah pemrograman. Lalu di sini ada parameter dan tampilkan sambutan. Nantinya ketika di dalam compile, program ini akan menampilkan sambutan. Lalu di sini ada beberapa variabel: in pilihan kamar, lama menginap, titik koma, double total biaya, char lanjut. Jadi pilihan kamar dan lama menginap ini akan menyimpan nilai berupa integer yaitu angka genap. Total biaya berarti akan menyimpan nilai angka desimal, dan char lanjut akan menyimpan beberapa simbol atau karakter. Do tampilkan kamar parameter titik koma. Nantinya ketika di run compile akan muncul di console yaitu masukkan pilihan tipe kamar 1, 2, 3, dan 4. Lalu console in pilihan kamar. If pilihan kamar lebih dari 5 akan menampilkan COUT, maaf, tipe kamar yang Anda inginkan tidak ada, silakan pesan ulang break. Jadi ketika kita memilih pilihan kamar yang lebih dari 5, karena kan tipe kamar itu cuma 1, 2, 3, dan 4, maka nanti program akan menampilkan pesan tipe kamar ini tidak ada. Jadi break di sini gunanya untuk mengeksekusi pesannya ini. Jadi pilihan kamar lebih dari 4 itu nggak ada ya, langsung dapat pesan ini.
lalu kurung kawan lagi, see-out lagi, masukkan lama menginap dalam kurung dalam malam, titik 2 teks. Jadi ketika run compile, program akan menampilkan teks ini. Kalian berapa lama menginap? Masukkan lama menginap dalam kurung dalam malam. See-in lama menginap, itu variabel yang tadi. Oke, kita lanjut ke sini. If ketika lama menginap lebih dari 0, maka total biaya sama dengan hitung biaya dalam kurung pilihan kamar, lama menginap. Dan if total biaya lebih dari 0, maka akan menampilkan see-out fixed, operator insersi, set precision dalam kurung 2. Oke, akan saya jelaskan. Jadi ketika kita sudah lama menginapnya itu lebih dari 0, misalnya lama menginapnya 1 itu kan sudah lebih dari 0, maka nanti akan dieksekusi oleh program, langsung ditotalkan biaya dan hitung biaya dan pilihan kamar dan lama menginapnya. Dan ketika total biayanya itu lebih dari 0, semisalnya 300.000, maka nanti akan ada tampilan di console out yaitu fixed dan set precision. Itu gunanya ketika harga-harga ini atau data-data yang kita mau masukkan ketika kita mau pesan hotel, nanti akan bentuknya itu lebih presisi dan rapi. Itulah gunanya fixed dan set precision. Dua ini, jadi nanti harga atau angkanya itu misalnya desimal di belakang desimal hanya ada 2 angka guna mempersingkat atau mengefisienkan suatu angka. Lalu see-out, console out nanti di run compile nanti akan tampil seperti ini. Rincian pemesanan Anda. Di sini ada sebuah hiasan agar tampilannya itu seperti nota dan lebih menarik. Lalu INDL yaitu gunanya untuk meng-enter. Jadi nanti itu pesannya ini nggak sebaris dengan line 79 ini. Lalu nanti di run compile juga ditanya tipe kamarnya itu apa. Switch ini adalah pilihan kamar yang sudah saya jelaskan tadi. Case 1 ada kamar standar, brick. Case 2, see-out, operator insersi kamar deluxe, suite premium. Jadi di sini kegunaan dari brick. Jadi ketika kita memilih case 1, berarti kita memilih kamar standar. Nah, ketika kita memilih kamar standar, inilah gunanya brick. Dia hanya akan mengeksekusi kamar standar. Ketika dari case 1 sampai case 4 tidak ada brick, maka ketika kita memilih case 1, yang tereksekusi tidak kamar standar aja, tapi dari case 2 sampai case 4 akan tereksekusi. Itulah gunanya brick, untuk mengeksekusi satu blok, jadi itu nggak berantakan gitu. Default ketika lebih dari case 4 akan menampilkan see-out, pilihan kamar tidak ada, silahkan masukkan pilihan yang benar. Terima kasih. Lalu selanjutnya ada see-out, lalu operator penyisipan yang menyisipkan kalimat-kalimat ini seperti lama menginap, harga per malam, total biaya yang nantinya akan muncul di console out. Nah, selanjutnya ada variabel lama menginap. Nah, variabel lama menginap ini akan menyimpan jawaban dari pengguna setelah menjawab lama menginap atau harga per malam atau total biaya ini. Nah, lama menginap ini akan menyimpan jawaban pengguna itu. Nah, selanjutnya ada teks malam. Nah, teks malam ini adalah teks tambahan setelah variabel menginap. Nah, yang ini ya. Lalu selanjutnya ada set W9, ini biar presisi atau rapi ya guys. Nah, selanjutnya ada hitung biaya. Itu adalah variabel hitung biaya yang menyimpan nilai harga per malam dari pengguna, dari input pengguna. Lalu selanjutnya ada variabel total biaya yang menyimpan nilai total biaya. Lalu akhirnya jangan lupa diakhiri INDL titik koma biar tidak error. Lalu selanjutnya ada see-out, operator penyisipan, dan di sini ada hiasannya yang diakhiri dengan new line biar lanjut ke baris bawahnya. Lalu selanjutnya ada see-out, lalu operator penyisipan yang menyisipkan kalimat pilihan tipe kamar tidak valid. Nah, pilihan tipe kamar tidak valid ini, teks ini akan muncul di konsol ketika pengguna salah memilih tipe kamar. Nah, nantinya dia akan muncul begini nih. Nah, memberitahu kepada pengguna bahwa ada kesalahan. Jangan lupa diakhiri dengan INDL titik koma.
Lalu ada else, baru kurung kurawal. Selanjutnya ada siot dan operator penyisipan yang menyisipkan teks selama menginap tidak valid. Masukkan angka lebih dari 0. Nah, di sini teks ini akan muncul ke konsol jika pengguna. Lalu ada siot, operator penyisipan yang menyisipkan teks selama menginap tidak valid, masukkan angka lebih dari 0. Nah, ini nantinya akan muncul di konsol out jika pengguna tidak memasukkan angka. Misalnya pengguna itu memasukkan huruf, misal N atau apa segalanya. Nah, nanti ini akan muncul di konsol out memberitahu penggunanya. Jangan lupa diakhiri INDL titik koma. Lalu ada siot, operator penyisipan yang menyisipkan teks lanjutkan pemesanan Y atau N. Nah, ini maksudnya Y atau N ini adalah yes or no, ya atau tidak. Lalu diakhiri titik koma biar tidak error. In baru operator eksersi yang artinya lanjut. Nah, selanjutnya adalah while, parameter, lanjut, tanda seru sama dengan Y, dan lanjut, tanda seru sama dengan Y, besar caps lock, dan lanjut, tanda seru sama dengan N, dan lanjut, tanda seru N besar. Jadi ketika pengguna memasukkan yes dengan huruf Y kecil dan Y besar, maka akan melakukan perulangan pemesanan. Lanjutnya itu akan melakukan perulangan di pemesanan selanjutnya. Akan tetapi ketika pengguna memasukkan huruf N kecil ataupun N besar tetap diterima, akan tetapi lanjut dengan pesan terima kasih atas kunjungannya. Ada scene clear ini gunanya untuk menghapus segala error yang ada di atas. Lalu scene ignore ini untuk membersihkan buffer. Perulangan lanjut sama dengan Y, lalu garis, lalu lanjut sama dengan Y. Lalu selanjutnya ada siot yang akan menampilkan hiasan-hiasan ini. Nah, di sini ada terima kasih atas kunjungannya ya, have a nice day, dan nantinya akan muncul di konsol out setelah semua pemesanan selesai. Lalu terakhir ada return null yang artinya bahwa pemrograman sudah selesai tanpa ada error. Setelah kita udah capek nih ngejelasin ya kan Alfa dari line awal sampai akhir, sampailah kita ke run compile. Mari kita run compile. Compile itu adalah mesin penerjemah di bahasa C++ ya teman-teman. Ketika kita sudah run compile, tampilan yang paling awal tertera di console out adalah hiasan ini. Hai, selamat datang di Hotel Ganesha. Semoga menikmati penginapannya ya. Have a nice day. Lalu pilih tipe kamar. Masukkan pilihan tipe kamar 1, 2, 3, atau 4. Ini adalah switch dan case-case tadi ya. Coba Alfa masukin, mau kamar yang mana? Kamar ketiga ya. Oke, harganya 750.000 kamar suite. Mau berapa malam Alfa? 5 malam deh. Nah, ketika kita sudah masukin nih, kita tuh mau apa, berapa malam, nanti bakal muncul notanya kayak gini. Rincian pemesanan Anda. Kenapa ini 2? Karena kita tadi pakai set precision dalam kurung 2. Jadi dia lebih presisi. Komanya tuh di belakang koma cuma ada 2 angka. Terus ini hiasannya tadi kayak batik ya, bagus buat teman-teman. Terus di console out juga kita ditanya, lanjutkan pemesanan, yes or no? Iya deh, kita masukin Y ya. Oke. Nah, kan gak seru ya kalau semisalnya berhasil aja. Gimana kalau semisalnya kita tes, kita keluar dari tipe kamar yang ada di sini? Kan ini pilihannya cuma ada 1 sampai 4. Gimana kalau semisalnya kita pilih angka di atas 4 yang dimana tidak ada pilihan di console out-nya? Coba Alfa. Kita masukin angka 7 ya. Nah, perlu diketahui 7 tidak ada sama sekali di tipe kamar ya, tidak ada pilihannya. Oke, lanjut. Nah, langsung deh kita dikasih tahu pesan kalau misalnya tipe kamar yang Anda inginkan tidak ada. Silahkan pesan ulang dan ada pesan ini. Terima kasih atas kunjungannya ya. Have a nice day, baik kelompok 11. Kami dari kelompok 11 izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.